Jas hujan dimakan tikus, Cakep. makan kedondong jangan direbus. Artinya, Biar ujian berjalan mulus, boleh dong pinjam 100. Indonesia kini sedang giat berbenah diri dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W hingga Pulau Rote, tak henti bersama mewujudkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Permasalahan data dengan akurasi rendah, tidak mutakhir, dan sulit diakses dapat menyebabkan inefisiensi waktu dan biaya dalam perencanaan pembangunan. Dibutuhkan solusi untuk permasalahan data yang selama ini kerap menjadi kendala bersama. Untuk itu, diwujudkanlah Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Satu Data Indonesia atau SDI merupakan sebuah kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pemerintah pusat dan instansi daerah. SDI hadir untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Satu Data tingkat Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 mengatur tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Dewa Maripuspa, SKF MS MSI, selaku Kepala Bidang di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Mengikuti PKA Angkatan 6 tahun 2023 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan dengan judul Simpatik, Sistem Informasi Pengelolaan Data Statistik. Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci kesuksesan pembangunan sebuah negara. Hasil evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia Provinsi Bali oleh BPKP menemukan permasalahan bahwa produsen data tidak mengumpulkan data prioritas sesuai dengan jadwal rilis yang sudah disepakati. Tujuan aksi perubahan yaitu terselenggaranya tata kelola data yang baik dan meningkatkan kepatuhan produsen data sebagai dasar kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat. Laporan aksi perubahan milestone tujuan jangka pendek. Tahap persiapan. Pertama, konsultasi dengan mentor, mengadakan rapat tim internal guna menyamakan persepsi atas aksi perubahan yang akan dibangun dan membentuk tim efektif. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan, dimulai dengan merumuskan proses bisnis. Melalui rapat tim efektif bersama-sama merumuskan proses bisnis simpatik. Setelah melalui diskusi dan masukan berbagai anggota tim, maka disepakatilah proses bisnis seperti ini. Tahapan pelaksanaan kedua adalah merancang prototipe. Rancangan prototipe simpatik dilakukan oleh anggota tim efektif dari tim SPBE yang menangani aplikasi data sektoral. Notifikasi pengingat, dashboard monitor, perbedaan warna pada notifikasi sebagai indikator, ada fitur pengiriman email pengingat,
pengiriman surat melalui kantor virtual, dan pembatasan dari hak akses. Ini tampilan data sektoral dari produsen data yang diakses oleh operator di perangkat daerah. Nah, akan ada notifikasi waktu penginputan data tinggal 30 hari lagi. Mohon untuk melengkapi data sektoral. Merah berarti penginputan kurang lebih 60%. Ada juga warna Maaf, kuning. website data sektoral untuk sementara tidak bisa diakses. Silakan menghubungi admin Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Nah, ini tampilan data sektoral dari admin yang ada di Diskominfo. Nah, akan terlihat dashboard monitor tampilan dari agregat laporan data dan metadata. Nah, apabila kita klik laporan data, akan muncul capaian dari masing-masing OPD berapa persen dia sudah menginput. Demikian juga metadata akan terlihat dashboard monitor dari masing-masing OPD. Dan terakhir, menu kirim surat yang bisa dikirimkan melalui kantor virtual kepada wali data pendukung yang ada di perangkat daerah. Tahapan pelaksanaan yang ketiga yaitu menyusun pedoman pelaksanaan simpatik. Pedoman pelaksanaan simpatik merupakan panduan bagi produsen data dalam menggunakan fitur Early Warning Sign. Karena sistem informasi saja tidak cukup, perlu adanya pedoman tata laksana yang mengatur peran, fungsi, dan langkah-langkah yang harus dilakukan masing-masing stakeholder. Tahapan terakhir yaitu tahapan evaluasi, yaitu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan aksi perubahan yang sudah dilakukan dan memberikan rekomendasi apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Laporan aksi perubahan milestone jangka menengah. Tahapan pelaksanaan yaitu membangun simpatik. Tahapan membangun simpatik sebenarnya merupakan aksi perubahan yang akan dilaksanakan pada jangka menengah. Namun, karena kerjasama yang baik dan komitmen bersama, maka hal ini dapat dicapai pada jangka pendek. Saat ini, EWS sudah dalam proses testing, yaitu tepatnya pada proses integration testing. Laporan aksi perubahan milestone jangka panjang. Tahap pelaksanaan yaitu pengembangan fitur pada simpatik. Capaian rencana aksi jangka panjang yang bisa diimplementasikan dalam jangka pendek yaitu mengembangkan simpatik dengan penambahan fitur, analisa data deskriptif seperti min, zoom, SD, minimum, maksimum, dan lainnya, dan tampilan grafik. Jadi seperti ini fitur pengembangan dari simpatik berupa analisa data, yaitu analisa data deskriptif dan tampilan grafik yang bisa ditampilkan apabila kita melakukan analisa data berupa tabel dan grafik. Selanjutnya, menyusun pedoman pemberian penghargaan. Capaian rencana aksi jangka panjang lainnya yang sudah bisa tercapai pada jangka pendek yaitu menyusun pedoman pemberian penghargaan atau award bagi produsen data. Jadi simpatik itu adalah suatu inovasi untuk tata kelola data agar data itu dapat diterima secara akurat, ya, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, mengapa inovasi simpatik itu seringkali perangkat daerah itu tidak mengupload data sesuai dengan yang saya katakan tadi, data-data yang disepakati dan jadwal rilis yang sudah disepakati. Sistem informasi pengelolaan data sistemnya. Ini tujuannya adalah agar Bapak Ibu tidak terlambat dalam mempublish data di data sektoral. Ya. Jadi apa saja menunya di sana ada menu pengingat ya. Jadi ketika Bapak Ibu login di aplikasi data sektoral akan ada muncul notifikasi bahwa jadwal yang penginputan data adalah sampai tanggal sekian. Lalu juga ada fitur dashboard monitor, jadi memantau progres penginputan data masing-masing sehingga kita tahu bahwa data yang terinput baru sekian persen dan dilengkapi juga dengan indikator warna. Kalau di bawah 60%, indikatornya akan berwarna merah. Simpatik.
Om Swastiastu. Kami, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mendukung aksi perubahan simpatik dalam upaya penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Om Santi 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 Om. Kami dari Diskominfo Kabupaten Tabanan mendukung aksi perubahan simpatik dalam upaya penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebenarnya saya berterima kasih sekali teman-teman sudah bisa membuat inovasi ini. Yang jelas saya sangat mendukung dari proses bisnis simpatik ini yang dapat dimulai. Dukungan yang tentunya akan dukung pada kita ya sebagai nabi pun yang di SK itu yang siap mendukung dan ini akan berlanjut. Sistem informasi data statistik simpatik yang dari bidang statistik khususnya sebagai pelaksana sangat mengapresiasi sekali. Apa demikian karena selama ini kita kendala di lapangan memang produsen data itu di dalam mengupdate datanya tidak tepat waktu. Swastiastu, saya Ngurah Diana bersama teman-teman bertugas di aplikasi informatika bidang infrastruktur dan aplikasi di Diskominfo Provinsi Bali melalui layanan simpatik ini dalam bentuk penerapan early warning signs dalam aplikasi data sektoral akan sangat membantu dan kiranya dapat memberi dampak dalam hal percepatan penyampaian data dari produsen data sehingga data yang diinput bisa cepat untuk bisa dilakukan verifikasi oleh wali data. Tentu saja dengan adanya early warning sign ini proses penginputan data, verifikasi termasuk ujungnya di publikasi data bisa menjadi lebih cepat. Data yang tersaji dan dapat dikonsumsi oleh publik yang sudah terverifikasi tentu saja akan bermanfaat bagi masyarakat untuk kebutuhan penelitian, kebutuhan yang lainnya. Jadi saya pikir inovasi ini termasuk juga inovasi-inovasi yang lainnya akan sangat baik bagi kita sebagai aparatur pemerintahan, sebagai pelayan masyarakat, termasuk juga tentu saja akan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Semangat untuk kita bagi seluruh pegawai di Pemprov Bali. Om Santi Santi Santi. Asisten Manajer Bidang Aplikasi dan Teknologi Sekretariat 1 Data Indonesia, SDI, tingkat pusat, Arif Setiawan, menyampaikan apresiasinya untuk inovasi SDI tingkat Provinsi Bali yang mengembangkan fitur Early Warning Sign pada menu simpatik, sistem informasi pengelolaan data statistik, di aplikasi data sektoral portal Bali 1 Data. Penyempurnaan sistem EWS tersebut dirancang berfungsi untuk memberikan peringatan kepada produsen data agar menginput data tepat waktu, sesuai jadwal rilis data yang telah disepakati dalam daftar data. Apresiasi itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Forum 1 Data Indonesia tingkat provinsi tahun 2023. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, dan terima kasih. Demikianlah aksi perubahan ini. Semoga simpatik mampu menjadi jawaban dalam penyediaan data yang cepat, tepat, dan akurat sebagai dasar kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat. Saya mengajak seluruh instansi pemerintah di pusat daerah untuk terhubung dengan portal 1 Data Indonesia untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas dan tepat sasaran. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.